Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Anak semuanya, jumpa lagi dengan materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kali ini akan disampaikan materi tentang permainan bola kecil bulu tangkis. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semuanya pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, Al-Fatihah. materi kita kali ini yaitu permainan bulu tangkis atau bahasa Inggris biasa dikenal dengan badminton Selesai. atau bahasa kita sehari-hari dikenal dengan raketan. Permainan ini terdiri dari dua kata yaitu bulu dan tangkis. Secara harfiah, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Bolanya sendiri merujuk pada kok yang memang terbuat dari bulu-bulu hewan unggas. Bulu tangkis harus dimainkan sedikitnya 2 orang. Tujuannya dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh di lantai atau di area lawan sehingga terhitung sebagai poin. Bulu tangkis memang terlihat mudah untuk dilakukan, tetapi olahraga ini butuh latihan dan kerja keras tinggi untuk benar-benar bisa menguasainya. Belum lagi ada sederet peraturan yang harus dipahami apabila berniat menekuni olahraga yang satu. Alat bermain bulu tangkis secara umum yang kita ketahui ada 3. Yang pertama yaitu raket. Raket ini bisa terbuat dari aluminium atau terbuat dari kayu. Yang kedua shuttlecock. Shuttlecock ini adalah alat yang digunakan atau bola yang digunakan untuk dipukul, terbuat dari bulu ayam atau bulu unggas yang ujungnya ada busa sehingga bolanya sedemikian rupa bisa dipukul. Yang ketiga net. Net ini sebagai pembatas lapangan antara pemain lawan dengan pemain kita. Yang ketiga jumlah pemain. Jumlah pemain itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada istilah pemain tunggal yaitu 1 lawan 1. Ya, 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Dari tunggal putra yaitu 1 putra lawan 1 putra, tunggal putri 1 putri lawan 1 putri. Yang kedua ganda, yaitu 1 tim terdiri dari 2 orang, 2 orang putra lawan 2 orang putra atau 2 orang putri lawan 2 orang putri. Yang ketiga, jenis pemain dibedakan menjadi ganda campuran. 1 tim terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri, itu 1 tim. Tim yang lain juga begitu, 1 putra, 1 putri. Jadi permainan bulu tangkis dibedakan menjadi 3, ada pemain tunggal, pemain ganda, dan ganda campuran. Hitungan skor, penentuan kemenangan olahraga bulu tangkis ini menggunakan sistem best of 3, pemenang 2 babak. Jadi permainan bulu tangkis ini bisa dilakukan 2-3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, maka set ketiga tidak perlu dilakukan. Di setiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan 21 poin terlebih dahulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20-20, maka dinyatakan permainan use. Pertandingan akan dilanjutkan sampai 1 tim unggul dengan selisih 2 poin. Pelanggaran dalam permainan bulu tangkis. 1. Kok menyangkut di net. 2. Raket menyentuh net saat memukul kok. Yang ketiga, saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Yang keempat, kok sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri. Artinya tidak berhasil melewati net. Yang kelima, saat menerima servis, pemain sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Yang keenam, saat melakukan atau menerima servis, pemain menginjak garis batas lapangan. Yang ketujuh, kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. Yang kedelapan, kok dipukul 2 kali, baik oleh 1 maupun 2 pemain dalam 1 tim.
Yang ke-9, pemain sengaja mengulur-ngulur waktu pertandingan. Yang ke-10, pemain secara sengaja melakukan hal yang mengganggu tim lawan. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi 4 yang dipisahkan oleh net di bagian tengah. Ukuran panjangnya 13,40. Ini standar untuk putra, tunggal dan ganda. Sedangkan lebarnya untuk tunggal itu 5,18 meter, untuk ganda itu 6,10 meter. Tinggi netnya sama, yaitu 1,52 meter. Cara memegang raket. Secara umum, cara memegang raket ini ada dua teknik. Yang pertama teknik forehand, ya. Yang kedua namanya teknik backhand. Ini ya, nanti bisa dibaca sendiri. Posisi badan atau sikap berdiri atau stance. Ya, posisi badan, sikap berdiri juga menentukan kita agar badan kita tidak mudah capek. Untuk membutuhkan keseimbangan dalam hal ini, pemain tidak hanya berdiri, tetapi juga harus dalam posisi siap bermain. Bagaimana sikap bermain? Badan bertumpu pada dua kaki, kedua kaki dibuka selebar bahu, agak ditekuk lututnya, bisa juga salah satu kaki di depan, yang lain sedikit ke belakang. Tangan agak mengangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. Ini sikap badan. Kerja kaki atau footwork. Bulu tangkis menuntut para pemain untuk bergerak lincah dan cepat. Karena itu, kerja kaki punya peran yang sangat penting di dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan, tetapi juga jadi tumpuan sekaligus pusat keseimbangan. Servis dalam permainan bulu tangkis ini ada 3, ada forehand pendek, ada forehand tinggi, ada backhand. Ya, kalau gambar yang sebelah kiri itu adalah teknik forehand, cara memukulnya dari bawah diayun ke atas, sedangkan teknik backhand itu yang sebelah kanan, jadi bolanya dipukul seperti itu. Servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang, tujuannya agar bola atau kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. Memukul mengembalikan serangan kok bisa bermacam-macam. Ada yang namanya lob, itu pukulan kok agak bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area lawan. Kalau pemainnya di depan, langsung kita berikan bola lob sehingga mengakibatkan bola kesulitan untuk berlari ke belakang. Ya, yang kedua drop shot. Kalau pemainnya sudah di belakang, kita kasih bola drop shot, itu tujuannya adalah mematikan pergerakan lawan. Pukulan dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil, pelan, tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. Yang ketiga, pukulan drive. Jenis pukulan yang mendatar, arah pukulannya bisa lurus dan menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. Yang keempat, netting. Sesuai dengan namanya, jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net. Setelah berhasil melewatinya, pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. Yang berikutnya, smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Baik anak-anak, untuk tugas hari ini kalian kelas 6, karena dalam pertemuan minggu kemarin masih banyak yang belum menyelesaikan tugas lempar tangkap bola selama 30 detik di tembok, maka untuk minggu ini tetap dilanjutkan anak-anak bagi yang belum mengumpulkan tugas video lempar tangkap bola selama 30 detik. Bagi yang sudah mengumpulkan, hari ini tetap mempelajari materi permainan bola kecil, kasti, dan bulu tangkis, karena waktunya lagi akan diberi tugas untuk mengerjakan soal lewat Google Form.